Again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Update hari ini kita update setelah posisi CPI dan juga FOMC Meeting Minutes. Jadi ada beberapa hal yang perlu di take note sama teman-teman karena ini berhubungan dengan sentimen ke depannya. Anyway, before kalian lanjut untuk update di Bitcoin, make sure kalian mampir dulu ke Polkadot dan Matic. Itu ada satu update yang menurut saya cukup menarik, jadi bisa dilihat di sana juga. Alright, so kita lanjut dulu ke data. Jadi kemarin ya rilis data CPI luar biasa banget karena di bawah forecast, which means penurunan 1% CPI. Ini adalah penurunan terbesar so far sejak tahun 2022 ya teman-teman. Jadi Fed itu sudah memerangi inflasi sejak awal tahun 2022, lebih tepatnya November 2021-an, Desember 2021 itu udah mulai ada indikasi dan akhirnya meledaknya itu kan di 2022. Dan semenjak itu mereka berusaha untuk memerangi inflasi dan pada akhirnya proses penurunan dari 9,1% itu bertahap ya. Dan so far seingat saya tertingginya itu di 0,6 atau 0,7% penurunan dalam satu periode atau dalam satu bulan. Ternyata kali ini turunnya tuh lumayan signifikan teman-teman. 1% dari 6% jadi 5% dari yang harusnya secara forecast itu di 5,2%. Selebihnya sesuai ekspektasi dan yang sedikit lebih baik lagi adalah CPI-nya juga ya, yang month over month itu turun dari 0,4% jadi 0,1%. Jadi so far so good. Dan gak ada reason menurut saya ya untuk the Fed itu mau agresif naikin suku bunga, buat apa lagi gitu kan. Tinggal kalau terakhir saya ngecek dari CME FedWatch Tool ya, jadi sampai dengan saat ini itu di bulan Mei dipercaya masih akan tetap naikin suku bunga senilai 0,25%. Jadi ini adalah harusnya sih ya teman-teman, ini adalah akhir dari kenaikan suku bunga The Fed dan campaign-nya akan segera berakhir by the time The Fed naikin suku bunga di bulan Mei nanti. Jadi kedepannya harapannya adalah cenderung angkanya sama ya untuk interest rate dan inflasi cenderung menurun. Kalau misalkan itu yang terjadi, itu yang terrealisasi, maka bukannya tidak mungkin ya The Fed akan melakukan pivot mungkin by the end of the year, karena so far kuartal 1 performance daripada si inflasi ini ya terlihat cukup baik ya, dalam tanda kutip sudah berhasil ditekan oleh The Fed. Oke, now next one yang gak kalah pentingnya adalah FOMC Meeting Minutes. Tadi saya dapat fullnya ya, saya nggak baca semua karena ada beberapa poin aja yang saya ngelihat cukup penting untuk di point out. Karena pertama ini adalah report ya teman-teman dari hasil pertemuan akhir bulan lalu. Jadi nggak banyak yang baru, cuman lebih ke arah statement yang lebih clear aja terkait dengan press conference yang diadakan pada saat itu. Nah, yang penting adalah stock market US itu close lebih rendah setelah Fed Minutes. Jadi awalnya karena tadi data inflasi menunjukkan adanya ease ya, ease itu maksudnya kayak sedikit pelonggaran ya. Ternyata nggak bertahan lama, jadi kayak semacam quick euphoria aja. But then gara-gara FOMC Meeting Minutes result daripada reportnya, kelihatannya stock market tuh cenderung turun gitu ya. Nggak banyak tapi cenderung turun aja. Nah, kalau dilihat di sini teman-teman, Fed expect ya, ini sebenarnya poin pentingnya. Fed mengharapkan bahwa krisis perbankan itu akan menyebabkan resesi di tahun ini ya. Jadi beberapa poin yang di note di sini adalah fallout from the US banking crisis is likely to tilt the economy into recession later this year, according to Federal Reserve documents released by Wednesday. And then Federal Reserve staff gave FOMC members a presentation about potential repercussions from the failure of Silicon Valley Bank and other turmoil in the financial sector that began in early March. Jadi mungkin dari statement ini menyebabkan market jadi berpikir ya bahwa ya balik lagi masih sama ya istilah sentimennya, pegang aset beresiko tentu saja lebih beresiko, jadi mengkhawatirkan dalam tanda kutip kalau sampai terjadi resesi otomatis value-nya kan bisa turun nih, bisa anjlok, dan pada saat itulah justru timing yang tepat untuk beli adalah setelah adanya resesi. Ya sebenarnya itu we never know teman-teman, karena itu memprediksi masa depan, dan di sini
kalau The Fed sih ngelihatnya ya berdasarkan apa yang terjadi pada kasus perbankan baru-baru ini. Dan memang satu hal yang perlu kita antisipasi sama-sama yaitu soal BTFP yang dikeluarkan oleh si The Federal Reserve ya, Bank Term Funding Program itu kita juga meyakini sebenarnya ya in the short term itu bisa menjadi solusi, tapi untuk jangka panjang apakah itu solusi yang tepat? Karena pada akhirnya The Fed inject uang lagi ke sistem dan balance sheet seperti yang kita lihat berdasarkan historical baru-baru ini ya cenderung nanjak lagi sampai 200 juta dolar lebih kurang nggak salah ya. Dan itu tentu saja kayak lebih dari 200 juta dolar ya harusnya teman-teman ya. Dan tentu saja itu akan menjadi sebuah problem ke depannya, dan problem inilah yang sebenarnya dikhawatirkan bisa mengangkat angka inflasi kembali ke depannya. Makanya kalau kalian lihat di sini dari bacaan-bacaan ya yang sebenarnya tadi saya sempat baca ya. Di sini buat concern over broader economic conditions remain high particularly in light of the banking problems following the collapse of bukan yang ini teman-teman ya. Half point hike if not for crisis ya. Di sini ada dibikin satu artikel khusus bahkan, dan ya how the FOMC approved an increase in March, it did alter language in the post-meeting statement, where previous statements referred to the need for ongoing increases. The committee changed the phrasing to indicate the more hikes may be appropriate. Jadi tetap ada statement untuk kenaikan lebih lanjut. Istilahnya dia nggak menutup lah ya, dia nggak menutup dengan statement yang clear bahwa kenaikan terakhir nih di bulan Mei ini adalah kenaikan terakhir. Dia nggak tutup itu, dia cuma mengganti bahasanya mungkin menjadi lebih layak atau lebih proper atau maybe appropriate atau ya mungkin cukup oke lah untuk mensupport inflasi tetap dalam keadaan rendah. Makanya kembali lagi, walaupun inflasi saat ini secara jangka pendek cukup positif, tapi in the long run karena soal yang tadi injection dana dari The Fed ke sistem melalui program funding yang dilakukan recently ini, ya itulah yang menjadi sebuah masalah, dan mungkin itu yang akan The Fed antisipasi ke depannya ya. But ini ke depannya masih belum tahu ya. Yang pasti saat ini kira-kira gimana gitu kan. Ya kalau secara jangka pendek seharusnya sih ya kondisi yang terjadi tadi berdasarkan data seharusnya cenderung positif nih buat Bitcoin. Tapi seperti yang kita lihat harga Bitcoin saat ini ya cuma sideways saja dan cenderung terkoreksi tadi. Tapi setelah si inflasi sebetulnya angkanya cenderung nanjak ya. Cuma setelah FOMC mirip ngikutin skenario daripada si stock market US ya so far. Dan ya untuk closing daily sebenarnya kalau misalnya membentuk progresnya seperti ini kita bisa katakan sebetulnya dengan istilah spinning tops. Dan spinning tops itu memang tendensinya cenderung untuk reversal ya. Dia mirip-mirip kayak doji, cuma bedanya di dalam tuh ada badannya, dan badannya ini pertanyaannya lebih dominan kemana. Kalau kita lihat kan saat ini lebih dominan ke arah bearish gitu ya. Jadi istilahnya ekspektasi sementara ya little bit pullback mungkin bisa jadi terjadi ya untuk si Bitcoin saat ini. Jadi kalau mungkin The Fed tadi bilang maybe appropriate ya saya bilang juga pullback yang terjadi pada Bitcoin untuk ngetes beberapa level sebelumnya itu may be appropriate ya. Sama ya teman-teman, kita ngikutin gaya bahasanya The Federal Reserve nih ya. Tapi memang ya based on closingnya sih bisa menandakan seperti itu. Jadi anggapannya koreksi yang terjadi mungkin sifatnya ini hanyalah untuk sekedar testing aja ke level-level sebelumnya. Nah kalau kita lihat di sini di time frame 4 jam kita punya area resistance di kisaran harga 28.700-an ya atau 28.800-an. Kemudian pada prosesnya saat ini mungkin teman-teman sepakat ya sama-sama kita melihat bahwa koreksi sedang mendominasi ya. Jadi sellers atau ada mungkin aksi taking profit. Tapi yang pasti kalau misalkan harga turun terhadap time frame 4 jam, ada beberapa area yang bisa direvisit. Pertama adalah exponential moving average 21 agak di atas dan angkanya tuh makin lama nanti makin naik. Jadi mungkin di 29.500, 29.600 itu bisa jadi tahanan. Yang berikutnya adalah resistance level sebelumnya di 28.800 dan yang harusnya cukup powerful karena initiatornya datang dari level atau area ini yaitu di kisaran 27.900. Ya, itu adalah beberapa area yang kita perlu take note. Nah, cuman
pada prosesnya nih teman-teman, tadi saya ngelihat sebenarnya kita ngelihat ada rejection. Jadi kalau kalian mungkin acuannya berdasarkan time frame 15 menit, tadi itu sebetulnya sempat kelihatan sudah breakdown. Tapi karena kelihatannya malah jadi fake out, ini malah jadi sebuah skenario yang menarik. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa sellers yang ada di sini ini benar-benar agresif ya, dan ini didukung dengan sentimen juga. Jadi naiknya dikarenakan sentimen, turunnya juga karena sentimen ya. Lebih tepatnya karena news lah. Yang pertama karena inflasi, yang kedua itu karena si FOMC meeting minutes yang punya report. Jadi kalau misalnya ngelihat progresnya, ini saya katakan sebenarnya inverse V formation, dan saat ini kita sedang tersideways nih, membentuk semacam new range ya untuk probabilitas Bitcoin breakdown dan pada akhirnya memasuki fase koreksi yang lebih jauh gitu ya. Jadi seperti yang tadi kita bahas di time frame sebelumnya, dan ada beberapa proyeksi level yang bisa divisit oleh Bitcoin. Nah, meanwhile kalau misalkan berdasarkan time frame hourly aja, saya justru ngelihat sebuah potensi yang menarik, yaitu seperti terbentuk semacam falling wedge pattern ya, dengan progres penurunan yang cenderung korektif, lalu tadi diiringi dengan yang namanya bullish engulfing pada closing sekitar jam 3 pagi ya, atau jam 4 pagi lebih tepatnya. Jadi so far so good, Bitcoin masih dominan bullish, yes, akan tetapi mungkin akan lebih proper kalau misalkan ada koreksi terlebih dahulu. Dan oleh karena itu, kita bisa antisipasi juga harga yang sedikit lebih rendah untuk beberapa altcoins yang mungkin dalam pantauan teman-teman sekalian. Jadi kalian bisa preparing dan melakukan analisis dulu, mencoba untuk mencari probabilitas area yang memiliki kunci lah untuk perubahan perubahan tren pada si harga instrumen tersebut. Alright, satu lagi tambahan, Bitcoin dominance juga ada rejection, so seharusnya ini bakal jadi situasi yang positif ya buat altcoins. Kalau Bitcoin dominance turun, Bitcoinnya cuma sideways saja, nah itu altcoins bakal punya opportunity untuk bergerak sedikit lebih bebas. Oke, so everybody, once again, Bitcoin overall, kalau saya mengambil kesimpulan ya, proyeksi untuk $30.000 menurut saya, $31.900 atau $32.500 itu masih possible untuk terjadi. Namun pada prosesnya, seandainya ada koreksi terlebih dahulu, ya menurut saya ini adalah peluang untuk kita coba manfaatkan kembali. Jadi kita bisa dapat discount tentu saja dengan toleransi resiko, dan kita antisipasi terhadap potensi perubahan trennya. Nah, itu mungkin kita akan bahas di video yang berikutnya. Alright, thank you very much for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless buat kalian semua. Have a nice day semuanya, dan semangat yang menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi sudah menuju ke hari kemenangan. Hopefully semuanya lancar. Alright, God bless semuanya, and I'll see you guys again in the next update. Cheers!